Cowok ini dipaksa nikah sama cewek yang dia anggap jelek banget. Tapi ketika dia buka cadarnya, dia benar-benar nyesel guys. Kalian harus lihat sih. Cewek ini bener-bener sebel banget kalau misalkan dengar orang itu makannya nyiplak kayak gini. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin hal ini guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang wanita yang lagi kerja. Dia itu menunggu-nunggu jam 12.50 karena jam itu adalah jam makan siang. Dia segera deh langsung ke meja makan siangnya karena dia udah lapar banget. Biasanya dia itu cuma punya 10 menit untuk makan guys. Nah pas dia lagi ke mejanya, tiba-tiba ada temannya dia. Nah pas dia lagi makan, dia itu terganggu banget karena temennya kalau misalkan nonton sambil ketawa-tawa. Bahkan dia benar-benar merasa terganggu ketika temennya itu makan nyiplak banget. Itu tuh bikin dia kesel banget dan bahkan dia langsung ngeluarin HP, ngambil headset. Tapi tiba-tiba nasi dari cowok ini malah ke mukanya dia. Itu bikin dia benar-benar marah banget. Tapi ketika dia lagi marah kayak gini, dia baru sadar kalau cowok itu adalah CEO di perusahaannya dia. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa memendam kekesalan dia. Sampai akhirnya tiba-tiba temennya ada yang datang lagi, langsung ngambil pakai garpu ya dia makan makanannya dia. Di situ dia benar-benar geli banget, apalagi ngelihat semua orang tuh makannya berisik dan nyiplak. Akhirnya dia memutuskan untuk makan pakai tangan aja. Tapi lama-kelamaan dengar semua orang makannya kayak gitu bikin dia enek banget. Dan ketika dia mau muntah, dia malah sengaja muntah di sini. Kepala babi ini mau balas dendam karena tiba-tiba badannya itu hilang semuanya. Sampai akhirnya dia nekat banget ngelakuin hal ini guys. Jadi kisahnya di sini di sebuah toko daging, tiba-tiba si babi itu baru sadar kalau misalkan badannya itu telah dipotong-potong. Jadinya tinggal palanya doang yang hidup guys. Di sini dia benar-benar kesel banget dan dia pengen balas dendam. Nah di sini dia bingung banget gimana cara dia untuk jalan. Akhirnya dia menggunakan ceker ayam untuk jalan. Nah datanglah dia ke tempat gudang yang berisi banyak daging-daging. Terus dia mikir kalau misalkan dia mau balas dendam, dia harus menggunakan badan yang lebih besar lagi, disambung-sambungin supaya jadi monster. Sampai akhirnya badannya dia benar-benar gede banget. Dia itu udah siap banget balas dendam ke tukang dagingnya. Ketika tukang dagingnya mau ke dapur, dia kaget banget ngelihat babi ini. Bahkan babi ini akhirnya balas dendam dengan memotong kepala dari tukang dagingnya dan mengganti badannya dengan kepala dia. Anak ini marah-marah ke ibunya karena dia pingin banget ke sekolah dan pakai seragam. Tapi ketika dia ke sekolah, dia malah kaget banget. Jadi kisahnya di sini ada seorang bocil yang sering banget diminta orang tuanya untuk belajar. Biasanya di rumah dia itu disuruh-suruh banget, makanya dia itu kangen banget ke sekolah. Karena lagi ada virus, dia itu nggak bisa ke sekolah. Dia bingung kapan ya dia bisa main sama temen-temennya karena dia bosan banget kalau di rumah, tugas makin banyak dan belajar juga makin banyak. Apalagi tiba-tiba ibunya bilang kalau misalkan sekolah jarak jauh akan diperpanjang lagi. Cowok ini benar-benar udah nggak tahan banget dan dia udah mulai ngamuk ke ibunya. Bahkan dia nangis-nangis. Pokoknya dia bilang ke ibunya, aku pengen ke sekolah sekarang dan aku pengen pakai seragam. Tapi ibunya bilang kalau kamu ke sekolah sekarang juga nggak akan ada orang di sana. Tapi karena dianya pingin banget, akhirnya ibunya kasih aja deh dia pakai seragam dan dia siap-siap. Di sini dia benar-benar senang banget karena dia nggak sabar untuk ketemu teman-teman kelasnya dan main-main. Sampai akhirnya pas di perjalanan dia mulai deg-degan nih guys karena dia akhirnya bisa ke sekolah lagi. Udah berapa lama dia nggak sekolah kan? Nah sampai di tempatnya dia benar-benar syok banget karena dia tetap harus pakai masker dan dia langsung masuk ke kelas. Tapi saat mau masuk ke kelas dia awalnya senang, tapi dia kaget banget karena benar-benar sekolah itu kosong. Dia memang kangen sama sekolah, tapi dia juga kangen sama kebersamaan dengan teman-temannya. Kalau kayak gini, dia jadinya kayak main sendiri. Nah, setelah dia lari-larian di kantin, di kelas, dan di lapangan, dia akhirnya sadar kalau misalkan virus ini benar-benar nyata. Dan yang harus dilakukan adalah tetap belajar di rumah dan menunggu virus itu cepat hilang. Satu geng cowok ini benci banget sama cewek cantik yang suka cepu ke guru, tapi akhirnya mereka malah jatuh cinta dan rebutin cewek ini. Jadi kisahnya di sini ada cowok yang namanya Rio, Mika, dan Erwin. Ketika Rio bilang cewek di sekolah ini nggak ada yang cantik, tiba-tiba cewek yang bernama Dea ini malah marah banget. Dimana cewek ini tuh benar-benar benci banget sama Rio. Sampai akhirnya si cewek ini sengaja banget kalau misalkan mereka lagi melakukan kenakalan, cewek ini langsung cepu ke guru supaya mereka itu dihukum kayak gini. Rio itu benar-benar benci banget sama ceweknya, tapi si Mika ini yang ada di sini, Mika malah bilang tapi Dea cantik sih.
Nah, kalau Erwin sukanya manes-manesin Rio, tapi tiba-tiba si Mika itu sebenarnya suka banget sama Dea. Bahkan dia itu sering ngajak Dea itu untuk pulang bareng. Dea juga kayak menyambut dia dengan baik banget. Kesannya Dea juga suka sama dia. Sehingga itu ngebuat Mika tuh pede banget guys. Tapi tiba-tiba si Mika mulai curiga, kok gelagatnya Rio kayak suka juga ya sama Dea. Dia kayak sering nanyain kalau Dea itu nggak masuk kelas. Nah, di sini Mika mulai curiga banget sama si Rio. Jangan-jangan dia itu suka diam-diam sama Dea. Di sisi lain, pas Dea lagi nggak masuk kelas, tiba-tiba Dea itu tetanggaan sama Erwin. Ternyata mereka itu jadi nyambung banget, guys. Bahkan kayaknya Dea itu malah suka sama Erwin. Sampai akhirnya Mika udah gak tahan lagi, takut Dea itu kerebut sama temen-temennya. Mika langsung nyatain cintanya sama si Dea, tapi sayangnya Dea bilang Dea itu udah suka sama orang lain. Ternyata yang Dea suka tuh akhirnya Erwin. Itu ngebuat Mika sama Rio bener-bener patah hati banget. Karena selama ini mereka bertiga tuh sosok sebel sama Dea, padahal semuanya tuh suka sama si Dea. Tapi ternyata ini semua bukan salah Dea, bukan salah Erwin juga. Tapi ini semua soal takdir aja. Sampai akhirnya malam Mika, Rio, dan Erwin memilih untuk tidak berteman. Cowok ini dipaksa nikah sama cewek yang dia anggap jelek banget. Tapi ketika dia buka cadarnya, dia benar-benar nyesel guys. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada seorang pangeran yang terkenal, dia itu wajahnya benar-benar tampan banget. Tapi suatu hari dia itu dipaksa sama kerajaan harus menikah sama jenderal perempuan. Nah, pangeran ini tiba-tiba mau membatalkan pernikahan karena dia yakin kalau misalkan perempuan ini tuh mukanya jelek banget dan kayak laki banget. Tapi kalau dia nggak mau memenuhi pernikahan ini, dia akan mendapatkan hukuman yang berat banget. Akhirnya dia tetap melanjutkanlah pernikahan ini. Walaupun dia itu udah benci banget sama cewek yang akan dia nikahi, padahal dia belum tahu nih wajah cewek kayak apa. Sampai akhirnya pernikahan mulai dilanjutkan dan mereka itu udah sah. Nah, pihak kerajaan menuntut mereka untuk malam pertama mereka itu harus melakukan hubungan. Tapi cowok ini benar-benar udah kesel banget karena dia jijik sama cewek itu. Tiba-tiba ceweknya kayak ngajak dia untuk duduk di sebelahnya, yang membuat cowok itu makin marah lagi. Bahkan cowoknya langsung menghina cewek ini. Dia bilang, aku gak mungkin mau tidur sama kamu. Bayangin aja, kamu tuh terlalu laki buat aku. Tapi cewek bilang, seenggaknya kamu harus buka cadar ini karena ini adalah bagian dari pernikahan. Ceweknya gak meminta dia berhubungan, tapi hanya membuka cadarnya aja. Dan ketika dia membuka cadarnya, cowoknya benar-benar kaget banget. Karena cewek ini benar-benar mukanya cantik banget, gak seperti yang dia kira. Bahkan dia nyesel banget udah merasa cewek ini terlalu laki dan jelek. Sampai akhirnya cewek ini pergi dan gak mau berhubungan sama dia pada malam itu. Setiap jam 3 pagi, seorang ayah selalu bawa anaknya ke ruang bawah tanah, ternyata untuk dilakukan operasi supaya jadi seperti ini, guys. Jadi kisahnya di sini ada anak yang cantik banget bernama Chloe. Dia itu masih berusia 18 tahun. Dia merasa ada yang aneh banget kalau misalkan malam-malam ada suara yang aneh di bawah tanah. Nah, tapi kalau misalkan Chloe itu naik ke ayahnya akan marah banget. Sampai akhirnya ada seorang YouTuber yang membantu Chloe dan mencari tahu di ruang bawah tanah tuh ada apa. Ternyata ada tali untuk mengikat anjing, tapi seolah-olah nama anjingnya itu adalah Chloe. Terus di bawah tanah juga ada tempat untuk operasi yang mana mereka itu bingung banget. Ayahnya operasi apa di bawah situ? Ternyata kalau jam 3 pagi, ayahnya itu membawa Chloe itu ke ruang bawah tanah untuk dilakukan operasi. Kalian harus tahu sih ayahnya membuat Chloe itu jadi seperti apa? Gambarnya benar-benar sensitif banget, udah aku bahas semuanya di YouTube aku, Shira Antoinette, langsung aja klik link di bio aku.